Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Mahrus, dosen pada program Diploma 3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 2. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Para pemirsa yang terhormat, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat pada program Diploma 3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester genap, semester 4 untuk program Diploma 3 Akuntansi reguler, dan semester 6 untuk program Diploma 3 Akuntansi Ahli Program. Mata kuliah ini membahas secara rinci mengenai liabilitas, ekuitas, laba bersaham, investasi, pengakuan pendapatan, akuntansi dana pensiun, sewa menyewa, perubahan estimasi dan koreksi kesalahan, serta akuntansi pajak penghasilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama dilihat dari sikapnya. Diharapkan mahasiswa mempunyai sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, taat hukum dan disiplin, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Adapun keterampilan umumnya, pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur. Tiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu menerapkan kebijakan akuntansi, unsur-unsur dalam laporan keuangan, antara lain liabilitas, ekuitas, laba bersaham, investasi, pengakuan pendapatan, akuntansi dana pensiun, sewa menyewa, perubahan estimasi dan koreksi kesalahan, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kelima, mampu merencanakan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Adapun keterampilan khususnya, secara khusus mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan suatu entitas dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Khusus untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami standar dan menerapkan konsep-konsep pada materi liabilitas, ekuitas, laba bersaham, investasi, pengakuan pendapatan, akuntansi dana pensiun, sewa menyewa, perubahan estimasi dan koreksi kesalahan, serta akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Dan yang ketiga, mampu memahami penyajian dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan, khususnya yang mencakup unsur-unsur yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu liabilitas, ekuitas, sampai akuntansi pajak penghasilan. Para pemirsa yang berbahagia, setelah saya menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, saya ingin menjelaskan bagaimana penyampaian. Jadi metode yang ingin saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama adalah Delivery, terkait dengan penyampaian materi. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 itu mencakup beberapa materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama,
kita bagi ada materi yang disampaikan di tengah semester pertama dan kemudian di tengah semester kedua ya, atau akhir semester. Untuk materi-materi yang diajarkan dalam rangka ujian tengah semester mencakup materi liabilitas jangka panjang, ekuitas, laba per saham atau earning per share, investasi dan pengakuan pendapatan. Kemudian untuk materi untuk akhir semester ya, materi untuk ujian akhir semester meliputi akuntansi dana pensiun, sewa, perubahan dan koreksi kesalahan, serta akuntansi pajak penghasilan. Nah, materi-materi ini dibagi total ada 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan yaitu pertemuan ke-8 adalah UTS, pertemuan ke-16 adalah UAS ya, atau ujian akhir semester. Jadi total efektif di pembelajaran di kelas ada 14 kali pertemuan, 7 kali pertemuan untuk materi UTS dan 7 kali pertemuan untuk materi UAS. Nah, para pemirsa yang terhormat, materi-materi tersebut disampaikan dengan mengacu pada referensi ya, referensi utama yang digunakan ya selama ini adalah Intermediate Accounting yang dikarang oleh Kiso, Weigan dan Warfield. Ini yang kita gunakan IFRS edisi ketiga, penerbit John Wiley & Sons. Kemudian untuk pendukungnya kita menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian untuk pendukung yang lain kita menggunakan bukunya Budwi Martani dan kawan-kawan yang berjudul Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, penerbit Salemba 4, buku 1 dan buku 2. Nah, buku referensi ini secara berkala akan diupdate ya sesuai dengan perkembangan edisi atau revisi dari setiap buku referensi yang digunakan. Kemudian untuk masih dalam rangka delivery, untuk bentuk dan metode pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini, selama masa pandemi, kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau melalui metode pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Nah, untuk materi atau pembelajaran mengenai akuntansi keuangan menengah 2 ini, metodenya dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus melalui perkuliahan secara daring, ya, secara virtual. Susunannya ada pembukaan, kemudian ada penjelasan materi, diskusi, presentasi juga, kemudian ada pembahasan soal, dan kemudian penutup. Kemudian untuk asinkronus itu dilakukan dengan belajar mandiri. Jadi ada materi-materi yang disampaikan di portal atau di website pembelajaran. Kemudian mahasiswa diminta untuk belajar mandiri. Kemudian nanti hasilnya akan dibahas saat pertemuan yang sinkronus. Kemudian untuk media pembelajarannya, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini menggunakan media ya, PowerPoint untuk slide-nya, presentasinya PowerPoint. Kemudian kita juga menyediakan video pembelajaran yang diupload, ada yang melalui channel YouTube, ada yang melalui channel Kemenq Learning Center, ya, Knowledge Learning Center Kemenq, ya, video khusus channel pembelajarannya Kementerian Keuangan. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom, dan untuk tatap muka kita menggunakan Zoom. Kemudian yang selanjutnya setelah delivery, saya akan bahas mengenai interaction. Bagaimana interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Selama pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2, sebagaimana yang disampaikan tadi, kalau sebelum pandemi itu melalui tatap muka di kelas, interaksinya langsung di kelas. Nah, di luar kelas juga mahasiswa juga bisa menemui dosennya di waktu yang telah ditentukan. Nah, adapun untuk yang selama
pandemi ini, yang selama pembelajaran jarak jauh ini, interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui media Zoom ya. Media Zoom, kemudian ada menggunakan media WhatsApp ya, grup WhatsApp. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom dan khusus untuk di Politeknik Keuangan Negara STAN kami mempunyai sebuah channel pembelajaran namanya LMS ya, Learning Management System Politeknik Keuangan Negara STAN, dan di dalamnya ada materi-materi pembelajaran yang di-upload oleh para dosen, dan di dalamnya juga ada fitur-fitur yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Bisa tanya jawab, di situ juga ada sarana untuk kuis ya, atau latihan soal dan lain sebagainya. Dan interaksi yang dibangun adalah interaksi yang sifatnya interaktif gitu ya, karena ini juga dalam rangka mendukung kampus Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa bisa bebas menanyakan materi-materi ya, kepada dosen yang bersangkutan. Nah, interaksi ini dibangun agar pembelajaran berlangsung secara efektif, dan di dalamnya juga ada pemberian motivasi-motivasi, semangat, diskusi ya. Dan yang paling penting adalah ada hubungan timbal balik. Karena selama ini interaksinya sifatnya adalah student centered learning, jadi pembelajaran berfokus pada siswa, pada mahasiswa. Nah, para pemirsa yang terhormat, setelah interaksi sudah saya jelaskan, kemudian saya ingin menjelaskan mengenai assessment. Bagaimana proses penilaian pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini, jadi ada 3 unsur yang kita nilai. Yang pertama adalah ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, dan kemudian ada unsur aktivitas. Untuk bobotnya, untuk ujian tengah semester itu bobotnya 30%, kemudian untuk ujian akhir semester bobotnya 35%, dan untuk aktivitas bobotnya 35%. Nah, kemudian aktivitas itu sendiri dibagi ya, yang 35% itu dibagi menjadi beberapa komponen sesuai dengan manual pedoman mutu terkait dengan penilaian pembelajaran. Ada yang pertama dinilai adalah aspek kehadiran. Ini nilainya 10%. Kemudian ada aspek sikap dan partisipasi belajar. Nah, ini poinnya 20%. Kemudian ada tugas kelompok ya, individu. Ini poinnya adalah 40%. Kemudian review, tes, quiz, poinnya adalah 30%. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian yang kita nilai, jadi untuk ujian tengah semester kita akan menggunakan hasil ujian ya, lembar jawaban ujian mahasiswa yang kita periksa, itu menjadi nilai UTS, ujian tengah semester. Kemudian untuk ujian akhir semester, sumbernya dokumennya berupa LJO ya, lembar jawaban ujian mahasiswa waktu UAS. Kemudian untuk aktivitas, beberapa penilaiannya meliputi tadi kehadiran ya selama perkuliahan, kemudian keaktifan itu sikap dan partisipasi belajar, itu keaktifan di kelas, bertanya, presentasi, menjawab, diskusi, mengerjakan soal ya, keaktifan itu juga dinilai, itu di tugas kelompok individu juga dinilai juga di situ. Kemudian review, tes, quiz juga menjadi salah satu komponen penilaian. Nah, penilaian itu kemudian diolah oleh dosen, ya, kemudian di-upload dalam portal akademik. Jadi kami mempunyai portal, di situ ada fitur-fitur untuk menginput nilai hasil dari belajar mahasiswa. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan ya,
real pengajaran, yaitu contoh suasana pembelajaran di kelas ya, melalui media Zoom ya, mengenai salah satu pertemuan yang ada di dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita lihat ya materi kita hari ini. Itu pertama kita akan membahas pengakuan pendapatan ketika ada hak of return ya, hak mengembalikan. Yang kedua tadi repurchase agreement, 3 bill and hold, 4 principal agent relationship, 5 konsinyasi, ke-6 garansi, ke-7 non refundable upfront fees. Terakhir aset kontrak dan liabilitas kontrak. Fokus kita sekali lagi adalah pengakuan pendapatannya. Untuk transaksi ini kapan kita mengakui pendapatan dan berapa kita akui sebagai pendapatan. Itu intinya. Jadi permasalahan akuntansi pendapatan itu yang paling penting adalah kapan kita mencatatnya. Ini menjadi penting karena laporan keuangan kan berkaitan dengan waktu. Apakah ini masuk ke tahun ini atau tahun depan? Itu pengakuan pendapatan, itu penting. Karena orang itu lihat perusahaan ya lihat pendapatannya gitu ya. Terus besarannya. Nah sekarang teman-teman saya sampaikan informasi ada sedikit perubahan dengan di buku praktik dan di buku KESO edisi 3. Ini sebenarnya yang kita ambil sesuai dengan PSAK 72 dan PSAK 72 ternyata sama dengan edisi 2 KESO. Jadi PSAK 72 yang terbaru ya PSAK 72 itu memperlakukan transaksi rate of return sebagai net di transaksi net. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Ketika kita jual barang ke seorang pelanggan, terus kemudian misalnya langsung ke contoh ya, jual barang total harganya itu 10.000 ya. 100 kamera harganya $100, berarti total adalah 10.000. Dibayar cash dan langsung dikasih kameranya. Berarti kan saat itu kita sudah bisa mencatat adanya pendapatan karena kamera sudah kita serahkan. Nah, disinilah titik isunya. Berapa pendapatannya? Ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya. Boleh tahu nggak Pak filosofinya kenapa sehingga PSAK ini jadi seperti ini Pak? Karena menurut saya sih saya lebih cocok yang metode gross dulu, terus di akhir periode baru diakui gitu. Karena kalau ini kan kelihatan nih karena misalkan satu transaksi doang, sementara kan kalau perusahaan pasti kan banyak tuh transaksinya. Jadi kalau misalkan estimasi awal kita cuma kira-kira, terus ngelihat dari realisasinya di akhir periode sampai berapa, terus baru disesuaikan, menurut saya lebih tepat gitu. Jadi pengen tahu filosofinya kenapa make yang seperti ini. Terima kasih. Oke. Jadi begini, jadi kalau kemarin diskusi dengan dosen, jadi revenue itu harus diakui sebesar kira realistisnya berapa sih gitu ya. Jadi konservatif, realistisnya berapa. Jangan sampai kalau menurut PSAK lebih baik kita mengurangi apa istilahnya langsung dikurangi daripada nanti ditambah menguranginya di belakang. Jadi kalau menurut PSAK itu jangan sampai kita awalnya kelebihan terus kemudian kita kurangi gitu loh. Paham nggak, Satria Nazari? Paham, Pak. Jadi awalnya kita ngakui 10.000 kelihatannya gede gitu loh, padahal nanti dikurangi gitu loh. Nanti ternyata dikurangi berkurang. Nah, itu mungkin ini ya lebih kehati-hatian atau tadi ya mungkin prinsip konservatif supaya orang itu tidak gembira dulu dengan revenue-nya gitu ya, betul nggak? Berapa pendapatan lu? Oh 10.000, wah gitu. Lo padahal itu ada resiko akan dikembalikan kan karena ada hak itu. Izin Pak bertanya Pak. Ya. Terkait dengan ini Pak, ini kan perusahaan harusnya mengestimasi Pak kira-kira berapa yang bakal diretur. Nah itu yang pertama basis estimasinya itu seperti apa. Dan yang kedua misalnya case-nya seperti ini otomatis kan bisa jadi ada indikasi bahwa perusahaan bakal mencatat sales revenue itu understate Pak ya. Bisa ada kemungkinan seperti itu. Nah, terkait dengan pajak Pak misalnya, nanti kan ketika misalnya dia baru ngakunya tahun depan, dia langsung memasukkan ke return earning, otomatis kan harusnya penjualan yang tahun sebelumnya jadi kurang tuh Pak. Nah itu pendapat apa seperti apa Pak? Ya, nah ini memang sebenarnya masalah pajak ini perlu diatur secara komprehensif karena pajak kan basisnya peraturan kan, ya rule base kan. Sementara IFRS itu principle base. Pajak itu kan
harus sesuai aturan-aturan gini gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya banyak hal-hal komponen-komponen yang masih dispute ya, maksudnya ada perdebatan pertentangan antara pajak dengan, contohnya misalnya gini, pajak itu tidak mengakui adanya penurunan nilai persediaan, ya enggak? Kalau IFRS kan mengakui penurunan persediaan ada loss, persediaan itu LCNRV, masih ingat ya LCNRV, berarti kan ada loss. Nah itu pajak tidak mengakui. Terus OCI dan sebagainya mungkin juga pajak tidak mengakui juga, ada OCI macam-macam gitu ya. Nah itulah menurut saya perlu didudukkan, pajak terima nggak kalau gini? Ya kalau secara akuntansi ya memang seperti ini tadi, akuntansi ada prinsip kehati-hatian, ada prinsip tadi itu ya, apalagi ini historical dan sebagainya. Nah itu ya menurut saya ya harus dicari jalan keluarnya. Atau memang kalau misalnya soalnya kalau ini tidak diinformasikan, nanti begitu kena pajak terus kemudian misalnya ya itu tidak dikurangi terus kemudian ternyata nanti ini perusahaannya protes nanti Andi, betul nggak? Siap, betul Pak. Kalau Nah, diatur beneran ya Pak. iya direktur beneran protes perusahaan yang rugi loh. Aku udah dipajakin kok, ternyata pendapatanku nggak segini ternyata, betul lah itu loh. Nah makanya itu harus duduk bareng sebenarnya, duduk bareng. Apalagi saat adopsi penuh IFRS ya sepertinya peraturan pajak belum diupdate, betul nggak? Belum diupdate. Makanya sebenarnya ini PR besar sebenarnya untuk mensinkronkan. Kalau nggak gitu nanti akan muncul ya tadi apa istilahnya ya upaya-upaya untuk ibaratnya tax avoidance, tax avoidance skripsi ya. Atau ada yang KTTA-nya tax avoidance ya, penghindaran pajak. Nah itu menarik itu. Nah itu ya. Kurang lebih seperti itu Andi ya. Siap, izin Pak. Oke. Izin Pak, maaf Pak. Melanjutkan sedikit Pak. Nah, Mm-mm. bukannya kalau misalnya kita menggunakan metode yang di buku praktik kemarin yang ada yang kita catat sebagai gross, kemudian ada sales return allowance, bukan itu lebih fair di pajaknya Pak ya? Soalnya kan untuk tahun itu sales revenue-nya misalnya untuk tahun ini 2020 misalnya kita catat full, kemudian nanti di tahun depannya kan muncul akun sales return and allowance Pak. Jadinya jumlah pajaknya kalau dinetkan bakal sesuai dengan yang seharusnya karena di tahun depannya ada sales returns and allowance. Pendapat Bapak gimana Pak? Gini, sebenarnya sama saja. Pajak itu berdasarkan net kan, betul nggak? Pajaknya itu sales revenue net kan. Memang gini, kalau yang di metode yang gross itu memang awalnya dia dicatat sebagai misalnya ini contoh. Contoh kalau saya contohkan ini metode gross ya, saya hapus dulu nih coret-coretannya. Misalnya di kasus ini dia pakai metode gross. Gross itu artinya dicatat utuh 10.000 ya, pendapatannya dicatat 10.000. Sebentar, mana nih? Saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu ya. Misalnya nih, ini saya supaya teman-teman tahu perbedaannya. Misalnya ini saya catat sebagai metode gross, maka 12 Desember jurnalnya itu ini. Cash 10.000, sales revenue 10.000. Ya enggak? Oke. Terus kemudian misalnya di tahun atau sampai selesai, misalnya ini kan ini ya. Ini kan refund liability, berarti ini adalah diganti sales return and allowance kalau ada pengembalian, sales return and allowance dikembalikan 2 pada di sini ya bisa cash ya, kalau kita balikin ya cash gitu ya. Atau ini sales return and allowance. Nah, nanti di 31 Desember saat jurnal penyesuaian itu tetap ada penyesuaian Andi, bukan kemudian kalau metode gross itu di akhir periode nggak disesuaikan, tetap disesuaikan dengan estimasi sama. Aturannya di cara keso itu juga tetap harus disesuaikan, bukan kemudian nggak ada penyesuaian. Paham maksud saya? Tetap ada disesuaikan, kira-kira perkiraanmu masih ada berapa lagi yang mau dikembalikan. Paham maksud saya? Siap, iya Pak, siap paham Pak, maaf. Lupa penyesuaiannya Pak. Iya, tetap ada, sama aja nanti, makanya hasilnya sama saja sebenarnya, ya kan? Cuma pendekatannya kalau yang ini langsung di awal dinetkan gitu ya. Kalau yang gross yang keso edisi 3 itu di akhir ya, di akhir. Gitu. Tadi alasannya sudah ditanyakan oleh Satria. Benar sih? Silakan Kalau Nasi. saya nangkepnya gini, Pak. Nah, soalnya saya rubah ya. Jadi kalau di gym itu mungkin bayarnya tahunan, Pak. Misalnya 200 ini untuk 1 tahun. Nah, betul. Lalu 50 ini buat biaya trainernya tiap bulan.
gitu Pak. Jadi Mm-mm. gym itu selama 1 tahun itu memberikan fasilitas misalnya locker, tas, handuk, terus peralatannya tentunya. Mm-mm. Itu selama 1 tahun. Lalu yang Mm-mm. 50 ini, ya itu tadi trainernya itu. Kalau saya logikanya gitu Pak. Bisa. Jadi sekaligus berarti kan kayak uang muka kan, betul kan 200 itu, ya nggak? Betul, nggak Bayar boleh di awal. diakui sekaligus, iya. Nah, Karena fasilitas itu kewajibannya kan 1 tahun. betul. Menarik itu. Memang enak seperti itu contohnya, lebih mudah gitu. Iya, Kalau ini kan sebenarnya contoh terjemahan ya. Kalau yang enak contoh seperti itu memang enak seperti itu. Jadi sepakat. Jadi kan berarti kan pendapatannya dia 200 dibagi 12 kan. betul Pak. Tapi karena ini asumsi 3 tahun ya langsung diakui selama 3 tahun kan, ya nggak? Betul. Jadi pengakuannya dia optimis kontraknya 3 tahun gitu loh maksudnya Ozi. Optimis kontraknya 3 tahun gitu, ya nggak? Iya Pak. Makanya estimasinya dia 3 tahun, makanya dibagi 36 gitu. Baik teman-teman, kira-kira itu ya yang pelajaran dari pertemuan 10 aset kontrak, liabilitas kontrak yang kemarin sudah sempat kita singgung yang liabilitas kontrak. Nah, sekarang silakan kalau ada pertanyaan sebelum nanti ditutup. Izin Pak, Silakan. terkait yang tadi, berarti kalau misalkan daftar keanggotaan, tapi cuma daftar keanggotaan, terus dia ikut cuma beberapa bulan gitu Pak. Nah itu untuk pengakuan non-refundable-nya itu gimana ya Pak? Ya, jadi ya berarti ya kalau dia sudah menghentikan ya berarti dia keluar berarti langsung diakui. Langsung diakui seluruhnya ya Pak, bukan per bulan tetap diakui satu-satu gitu. Ya makanya tergantung ininya. Berarti kalau si pembeli itu dibalikin kan nggak bisa dibalikin ya berarti ya sudah bisa diakui semuanya sebenarnya, bisa diakui istilahnya semuanya, betul diakui ini gitu karena memang dia tidak ada kewajiban lagi karena si pembelinya yang memutuskan untuk ini gitu ya, atau udah istilahnya sudah tidak memperpanjang lagi, sudah tidak memperpanjang lagi ya berarti sudah selesai, sudah sesuai dengan ini, tinggal ditinggal aja ya betul gini maksudnya. Kalau mau aman ya sebenarnya ngakunya kontraknya setahun dan udah dibayar 200 kontraknya setahun ya sesuai kontraknya aja, meskipun kecuali kalau memang diputuskan kontraknya ya boleh silakan diakui semua. Oke gitu ya. Siap Pak, terima kasih. Sama-sama teman-teman. Demikian video rekaman pembelajaran secara real terkait dengan perkuliahan akuntansi keuangan menengah 2. Untuk video lengkap dapat dilihat atau diakses pada link deskripsi pada channel di bawah ini. Dan demikianlah presentasi dari saya dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga bermanfaat dan semoga bertambah kebaikan di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.